kesempatan yang baik untuk kita dapat beribadah lagi kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan hati kita yang terbaik, berikan waktu kita yang terbaik untuk kita menyenangkan hati Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan patutlah kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari katakan bersama, segala pujian, segala syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari naikkan pujian ini lagi kepada Tuhan. Bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, syukur. Segala pujian dan syukur Haleluya Yesus. hanya bagimu Yesus. Kami tidak bisa balas Dengan kebaikan-Mu Tuhan. apakah ku Terima balas kasih-Mu? Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Naikkan lagi bersama, segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa balas kasih-Mu. Haleluya. Dengan apakah ku balas
kasih-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan ini Tuhan, bahwa kami mau tetap menyembah Engkau seumur hidup kami. Sepanjang Engkau mempercayakan kami ada di dalam dunia ini untuk kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami kembali boleh beribadah lagi kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, mendengar firman-Mu, dan hari ini juga kami kembali mengikuti perjamuan Tuhan. Kami masuk di dalam perjamuan yang kudus ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kehidupan kami, menyelamatkan kami, dan biarlah kami terus menjadi umat-Mu yang setia kepada Tuhan. Berkaryalah terus dalam ibadah hari ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami semua, mengurapi kami semua sebagai pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada ibadah hari ini. Kami akan memulaikan ibadah ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang menjadi juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi juru selamat, Dia menjadi raja kita, Dia menjadi sahabat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Haleluya. Penghibur hati, harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri, hanyalah Yesus sendiri. Dia yang jadi penghibur hati kita. Puji Tuhan, nyanyi dengan sukacita. Allah yang menjadi juru selamat kita, Dia yang menghibur setiap hati kita. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Hanyalah Yesus sendiri, Dia yang menjadi penghibur hati kita. Penghibur hati, harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri, hanya Yesus yang menjadi pujaan hati kita, yang menjadi Allah kita. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Amin. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus pujaanku. Haleluya. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian ini dengan pengagungan kita kepada Tuhan. Haleluya. Pengakuan kita bahwa Dia adalah Allah kita, juru selamat kita. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Tidak ragu untuk kita mengikuti Dia dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada ku ragu
kehidupan pengiringan kita. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu, walau banyak rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau penolong dalam hidup kami. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan Yesus, Yesus. Haleluya. Engkau yang beri hidup kekal dalam hidup kami Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita masih memuji, memuliakan nama Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang besar. Dia Raja di atas segala raja. Dia Maha Kuasa. Dia tidak tergoyahkan. Nyanyi pujian ini. Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Nyanyi pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan Haleluya, namanya. haleluya. Yesus Tuhan Engkau Raja Tuhan. Segala kuasa Amin, tunduk haleluya. dalam namanya. Yesus luar biasa. Dia luar Haleluya. biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar Haleluya. biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala Yesus nama. nama di Haleluya. atas segala nama. Yesus nama di atas segala Yesus nama. nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati kita yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji, mau menyembah Tuhan. Kita mau hampiri tahta Tuhan dengan segala ketulusan, dengan segala hati kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Betapa rindu hatiku Tuhan, diam dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Rindu hati Terima kasih Tuhan. diam di hadirat-Mu, memandang
hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Glory. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Haleluya, curahkan urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Betapa rindu hatiku Tuhan, diam dalam hadirat-Mu. Kami hampiri Engkau hari ini Tuhan. Kami rindu masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dalam kami Tuhan Yesus. Wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu, Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia. Dan sekarang ku layak menghampirimu. Ku angkat hatiku, Ku angkat hatiku menyembahkan Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. curahkan urapan-Mu. Curahkan Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Ada dalam kehidupan kami. Kami rindu urapan-Mu bagi kami Tuhan. biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku menyembahkan Tuhan. Ingin ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang padamu bersyukur untuk hari ini lagi di mana kami dapat menikmati Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk sukacita yang besar yang Kau berikan di dalam kami memuji Engkau Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu lah yang akan menguduskan dan menyucikan hidup kami. Bahkan memberikan hati yang baru lagi untuk kami diubahkan memiliki karakter-karakter Allah di dalam kami. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah setiap firman yang kami dengar benar-benar kami terima dengan hati yang rindu Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam kami lewat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan siapkan hati ini mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi firman Tuhan akan memberkati kita saat ini. Kita sudah menyanyikan pujian bahwa Tuhan Allah, Juru Selamat kita. Dan tema pada hari ini diberikan buat kita, Imam Besar yang Sempurna. Mari kita melihat ayat yang diambil dari kitab Ibrani atau surat Ibrani, pasal yang keempat, Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Sekali lagi, tema pada hari ini diberikan yaitu Imam Besar yang Sempurna. Diambil dari surat Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, imam besar yang sempurna. Imam adalah perantara antara manusia dengan Allah. Seorang wakil Allah dalam urusan-urusan mengenai Allah. Jadi imam itu adalah perantara antara manusia dengan Allah. Tetapi kalau imam besar itu adalah imam yang paling tinggi kedudukannya dalam jabatan imam. Jadi kalau imam dikatakan dia adalah perantara antara manusia dengan Allah, tetapi ada juga jabatan yang paling tinggi kedudukannya dalam imam disebut dengan imam besar. Dalam kemah pertemuan atau dalam bait Allah, setahun sekali ia memasuki tempat Maha Kudus untuk mempersembahkan korban pendamaian. Pada hari raya pendamaian itu untuk dosanya dan untuk dosa seluruh umat. Jadi pada hari raya pendamaian bangsa Israel, imam besar ini masuk ke tempat Maha Kudus atau ke ruang Maha Kudus untuk membawa atau mempersembahkan korban, baik bagi dosanya sendiri maupun dosa seluruh umat pada waktu itu. Nah, kalau kita kembali kepada ayat pokok kita, saudara-saudara, di sana disebutkan bahwa penulis surat Ibrani ini dengan tegas menyampaikan bahwa Yesus adalah imam besar agung. Itu disebutkan tadi dalam ayat yang ke-14. Imam besar agung. Sementara tema kita menyampaikan, dan ini lebih kuat juga menjelaskan kepada kita bahwa imam besar agung kita ini adalah imam besar yang sempurna.
sempurna dalam hal yang pertama pribadinya, karena seorang imam besar, baik pribadinya sempurna adanya, maupun jabatannya sebagai imam besar. Kesempurnaan secara pribadi, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, tetapi sempurna adanya. Kita lihat contohnya dalam ayat 13, pasal yang sama masih dalam pasal 14. Kita lihat dalam ayat 13, di sana dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dengan kata lain, kesempurnaan Allah dalam hal Dia Maha Tahu, Dia mengetahui semuanya. Kemudian hal yang berikut, kesempurnaan secara pribadinya, imam besar yang sempurna ini, selain dikatakan ia Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dalam ayat 15, kita melihat pasal yang sama, ayat 15, disebutkan di sana, yaitu, saya baca saja ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar yang kita punya, imam besar agung, yaitu Yesus yang sempurna, di sini dalam ayat ini dikatakan, ia tidak berbuat dosa. Bahkan kalau kita bandingkan dalam pasal yang ke-7, kita melihat sebentar ayat ini, Ibrani pasal yang ke-7, ayat 26, di sana disebutkan, Ibrani pasal 7 ayat 26, firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Jadi ada kalimat atau penjelasan yang diberikan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Dan kalau tadi di ayat pokok kita atau dalam ayat 15 di sana dikatakan, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi imam besar agung yang sempurna itu, sempurna baik pribadinya, yaitu dia Maha Tahu, mengetahui segalanya, dia Maha Kuasa, dan kemudian juga dia tidak berbuat dosa, tanpa noda, tanpa salah, tanpa celah. Itu pribadi Yesus, imam besar agung yang sempurna itu. Kemudian juga imam besar yang sempurna di sini menunjuk juga kepada jabatannya sebagai imam besar agung. Yesus adalah imam besar yang sempurna. Sempurnanya seperti apa? Dalam ayat 14 dikatakan, saya baca lagi ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Dikatakan kesempurnaan Yesus sebagai imam besar agung ini dikatakan bahwa imam besar Yesus ini telah melintasi segala langit. Kalau kita tahu dan kita mempelajari bahwa imam besar di bawah hukum Taurat, tadi di awal saya sudah singgung mengenai imam besar ini, di mana setahun sekali dalam hari raya pendamaian, imam besar ini masuk ke dalam tempat Maha Kudus atau ke ruang Maha Kudus mempersembahkan korban. Dan itu dilakukan seterusnya atau setiap tahun dilakukan imam besar ini. Tetapi Yesus dikatakan imam besar agung, imam besar yang sempurna, ia telah melintasi segala langit, semua langit, tetapi dikatakan untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban yang memperdamaikan kita dengan Allah sekali untuk selamanya. Yesus mempersembahkan dirinya menjadi korban yang sempurna. Kalau imam besar di dunia ini, dia mempersembahkan korban setiap tahun, baik bagi dirinya maupun bagi umat, seluruh umat. Tetapi Yesus, imam besar yang sempurna, dia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang mendamaikan kita dengan Allah, korban yang sempurna sekali untuk selamanya.
Bahkan juga ada ayat-ayat yang lain yang menyampaikan bahwa jabatannya sebagai imam besar agung, Yesus ini adalah imam besar yang sempurna. Kita lihat contohnya lagi di dalam pasal yang kelima ayat yang ketiga. Pasal 5 ayat yang ketiga firman Tuhan berkata demikian. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Imam besar di bawah hukum Taurat di dunia ini dikatakan bahwa imam besar itu juga mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Tetapi Yesus sempurna secara pribadinya, tidak berdosa, dia bahkan memberikan dirinya menjadi korban yang sempurna satu kali untuk selamanya. Tetapi kalau imam besar di bawah hukum Taurat, dikatakan di sana bahwa setiap tahun dia mempersembahkan korban masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mempersembahkan korban pendamaian pada hari raya pendamaian bagi dosanya juga sendiri dan bagi dosa seluruh umat. Kemudian contoh lain menunjukkan bahwa Yesus imam besar yang sempurna itu dalam pasal yang kelima, masih dalam pasal yang sama, ayat yang ke-8 dan ayat 9. Saya bacakan saja ayat ini, ayat 8 dan ayat 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kesempurnaan seorang imam besar yang penulis Ibrani dikatakan imam besar agung, dan tema kita menyampaikan imam besar yang sempurna menunjuk kepada Yesus sendiri, yaitu dia taat dalam segala hal yang dideritanya. Dia taat. Seberat apapun, sesulit apapun, sesusah apapun penderitaan yang dialami, dia tetap taat pada kehendak Allah. Dan itu juga diteguhkan melalui surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8, bahwa dia taat, bahkan taat sampai mati. Jadi kesempurnaan seorang imam besar agung, yaitu Yesus, dia dikatakan telah melintasi semua langit, mempersembahkan tubuhnya, dirinya, menjadi korban yang sempurna satu kali untuk selamanya. Dan kemudian sebagai imam besar, kalau di dunia ini dia berkali-kali setiap tahun mempersembahkan korban juga untuk dosanya sendiri. Dan kemudian juga sementara Yesus, dia adalah manusia dikatakan yang sempurna yang tidak berbuat dosa. Bahkan dia mengorbankan dirinya menjadi pokok keselamatan untuk kita yang mentaati. Dalam Ibrani 5 ayat 89 dikatakan, dia mentaati Allah atau taat tunduk pada kehendak Allah dalam segala hal yang dideritanya. Dan karena itulah dikatakan dalam surat Filipi dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, sekarang kalau kita mempelajari ayat-ayat atau sudah mendengar penjelasan yang saya sudah sampaikan kepada kita, sekarang bagaimana perjalanan iman kita? Kalau kita mengerti dan tahu bahwa Yesus adalah imam besar yang agung, Yesus adalah imam besar yang sempurna, bagaimana kita membawa kehidupan kita, bersikap dalam kehidupan kita dalam sehari-hari? Bagaimana sikap kita, tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayat yang sudah kita baca tadi merupakan jawaban bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak. Karena Yesus adalah imam besar yang sempurna, imam besar agung yang sudah memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Menjadi korban. Nah, dalam ayat 14 dikatakan, karena itu karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi sikap tindakan kita, karena kita mempunyai imam besar, Yesus imam besar yang sempurna itu, maka kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pengakuan iman yang seperti apa? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berpegang teguh di dalam keyakinan pengakuan ini. Dan kalau kita melihat dan baca dalam ayat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, ayat sangat terkenal sekali buat kita.
Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan menyampaikan di sana, pasal 4 ayat yang ke-12 disebutkan bahwa, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, tetap percaya kepada nama yang menyelamatkan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan. Karena itu tetap percaya kepada nama Yesus, nama yang memberikan kita keselamatan. Dan kalau kita kembali dalam surat Ibrani, ayat itu juga dalam ayat ini menyampaikan bahwa jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Disebut dalam Ibrani pasal yang ke-10. Saya kira juga ayat ini ayat yang kita kenal, yaitu Ibrani 10 ayat 35 dikatakan demikian. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Karena kita tahu Yesus adalah imam besar yang sempurna yang telah memberikan dirinya menjadi korban keselamatan. Sehingga dengan itu kita percaya kepada Dia, kita beroleh keselamatan, maka seharusnya sikap kita, tindakan kita, mari kita berpegang teguh pada keyakinan pengakuan iman kita ini. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat selamat. Dan biarlah kita menjadi orang percaya kepada Yesus dengan berpegang teguh pada kepercayaan kita. Karena dikatakan, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Pada waktunya nanti, Tuhan akan memberikan upah bagi kita yang teguh berpegang pada keyakinan iman kita. Kemudian sikap dan tindakan kita yang kedua adalah dalam surat Ibrani pasal 4 tadi, dalam ayat yang ke-15, sikap tindakan kita yang kedua adalah dalam ayat 15, disebut di sana, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ada penjelasan disampaikan di sana bahwa imam besar yang kita punya ini adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu karena dia sudah mengalami. Dia sudah melalui ujian, tantangan, cobaan itu. Sehingga dia pun mengerti dan turut merasakannya. Betapa berat memang. Tetapi kita bersyukur kita punya imam besar yang sudah dan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia merasakan hal itu, sehingga kita perlu kekuatan dari Tuhan. Apa itu? Kita tahu bahwa Dia berikan Roh Kudus buat kita. Supaya kita kuat teguh menghadapi berbagai tantangan, ujian yang kita hadapi. Karena kelemahan-kelemahan yang kita miliki, kemampuan kita juga terbatas untuk mampu bertahan. Karena itu Dia berikan Roh Kudus yang memampukan kita. Yang menuntun kita terus dalam kebenaran, yang membawa kita kepada kesempurnaan, sampai kita bertemu dalam kemuliaan kekal dalam sorga. Jadi kita bersyukur, kita bangga punya Allah, yang seperti Yesus, yang adalah imam besar, agung, imam besar yang sempurna, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu dan mengerti betapa berat, betapa sulit ketika kita menghadapi hal ini. Sehingga Dia berikan Roh Kudus buat kita supaya kita mampu dan kuat menghadapi dan kita mampu menjadi pemenang menghadapi segalanya. Dan kita tetap hidup dalam kebenaran Allah. Kita berjalan terus dalam kebenaran Allah, bahkan taat sampai pada akhirnya kita bertemu dalam kemuliaan kekal dalam sorga. Dan yang terakhir dalam tindakan yang ketiga sebagai dalam perjalanan iman kita, karena Yesus adalah imam besar yang sempurna, sikap tindakan kita yang ketiga adalah dalam ayat yang ke-16. Dikatakan, saya baca lagi ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Kalau kita melihat dalam ayat ini, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, dosa kita sudah diampuni, maka tindakan sikap kita, tindakan kita apa? Jangan ragu untuk menghampiri Allah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena dosa kita sudah diampuni, kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Yesus imam besar yang sempurna itu telah mengorbankan dirinya. Dosa kita sudah diampuni. Dan kita jangan ragu untuk menghampiri Allah. Sehingga kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau barangkali ada di antara saudara, di antara kita yang sedang bergumul, memohon pertolongan, memohon jawaban, mohon kemenangan dari Tuhan. Jangan ragu untuk menghampirinya. Allah melayakkan kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Dan kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Memampukan kita terus dalam kebenaran Allah. Dan kembali, kalau saya ulang kembali sedikit mengenai hal ini, dikatakan karena kita mempunyai imam besar, agung. Yesus imam besar yang sempurna, yang sudah mengorbankan dirinya. Baik pribadinya sebagai pribadi, dikatakan dia adalah pribadi yang sempurna. Dia maha tahu, dia mengetahui tidak ada yang tersembunyi. Dan dia juga dikatakan tidak berbuat dosa. Karena Yesus adalah dikatakan sebagai imam besar yang agung, jabatannya adalah jabatan yang sempurna. Yang telah melintasi segala langit, semua langit. Kalau imam di dunia ini, dia mempersembahkan korban untuk dosanya dan dosa seluruh umat. Tetapi Yesus adalah manusia yang sempurna. Dia mempersembahkan dirinya menjadi korban yang sempurna satu kali untuk selamanya. Dia tidak berbuat dosa, bahkan dia menunjukkan ketaatannya dalam segala hal yang dideritanya. Pencobaan, ujian, tantangan, kesulitan, sengsara yang Yesus hadapi. Dan sampai pada akhir hidupnya, dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Karena itu, biarlah kita bertindak, bersikap, karena Yesus sebagai imam besar yang sempurna itu, maka sikap tindakan kita adalah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Pengakuan iman kita adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nama lain yang olehnya kita di bawah kolong langit ini yang olehnya kita selamat. Yaitu hanya nama Yesus. Dan jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Karena besar upah yang menantinya. Itu dalam kitab Ibrani 10 ayat 35 tadi. Kemudian sikap yang kedua. Kita bangga, kita bersyukur. Punya imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang mengerti betapa beratnya cobaan tantangan yang dihadapi. Karena dia sudah melaluinya. Tetapi dia menang. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Demikian juga kita. Tuhan mengerti dan turut merasakannya. Sehingga dia berikan Roh Kudus buat kita. Sehingga kita mampu berjalan terus dalam kebenaran. Mampu dan keluar sebagai pemenang. Karena Yesus menjadi pokok keselamatan yang sudah menang buat kita. Dan dengan kuasa Roh Kudus itu dimampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Dan kita menang sampai kita bertemu dalam kemuliaan. Dan hal yang ketiga adalah karena kita sudah didamaikan, diperdamaikan dengan Allah. Dosa kita sudah diampuni. Kita layak di hadapan Tuhan oleh korban Yesus yang sudah dipersembahkan untuk keselamatan kita. Maka kita layak menghampirinya. Jangan ragu menghampiri Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan kita. Jangan ragu menghampiri Tuhan. Hampirilah Dia dalam keberanian, dalam kelayakan yang dari Tuhan, karena Tuhan sudah melayakkan kita. Maka kita pun akan menerima, dikatakan dalam ayat 16, kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia, dan mendapat pertolongan pada waktunya. Kalaupun saat ini kita sedang bergumul, menghadapi sesuatu, perlu pertolongan Tuhan. Tangan Tuhan terulur buat saudara. Karena itu datang hampiri Tuhan. Jangan ragu. Tuhan pasti akan tolong, rahmatnya, kasihnya
pasti dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan tolong kita, kiranya firman Tuhan ini terus membawa kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena Yesus sudah memberikan kemenangan itu buat kita, karena Yesus imam besar yang sempurna. Puji Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kemurahan Tuhan lewat firman Allah yang sudah kami terima, membawa kami kepada pemahaman bahwa Engkau adalah imam besar agung, imam besar yang sempurna, yang sudah memberikan korban yang sempurna satu kali untuk selamanya, untuk keselamatan kami. Karena itu, biarlah kami tetap berpegang teguh kepada iman kami kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau memberikan kekuatan bagi kami dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk tetap taat sampai pada akhirnya. Dan kami juga bersyukur menghampiri Engkau dengan penuh keberanian, karena di sana kami dapatkan pertolongan. Engkau sudah mengampuni dosa kami, dan kami berkenan layak di hadapan Tuhan untuk menghampiri Engkau. Dan kami akan memperoleh rahmat dan kasih karunia dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Allah mengingatkan kami lagi betapa ajaibnya Engkau, Yesus, imam besar, agung, imam besar yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa kami yang dalam sorga, kami datang kepadamu saat ini sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus. Sebab itu, kami mohon Tuhan kiranya Engkau mau melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini, sehingga kami memperoleh berkat melalui perjamuan Tuhan pada saat ini, dan bukan kutuk Tuhan. Kerjalah di tengah-tengah perjamuan ini, mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Baik, sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, saya akan membacakan dulu firman Allah. Setelah itu baru kita akan bersama-sama makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dari tubuh Yesus. Haleluya. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Inilah yang menjadi sesuatu yang keluar dari dasar hati kami, Tuhan. Kami hanya dapat katakan terima kasih kepadamu. Dan kami mau menyembah hanya kepadamu, Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain Yesus Kristus, Tuhan kami. Karena Engkau telah begitu mengasihi kami, telah menunjukkan cintamu yang tidak terukur bagi kami, umat yang berdosa, kami yang seharusnya binasa. Tetapi Engkau telah datang ke dunia, bahkan Engkau telah mati untuk kami, untuk menyelamatkan kami. Engkau mengampuni dosa-dosa kami,
Engkau membuang sejauh barat dari timur. Kalau saja kami akui segala dosa pelanggaran kami, Engkau tidak akan ingat-ingat lagi segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, sebab itu kuatkan kami untuk senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu. Supaya kami boleh selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga akan memberkati semua yang telah menyaksikan tayangan ini, mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kalau ada yang sakit, berkekurangan, yang memerlukan keperluan Tuhan, Engkau yang tahu segala keperluan dari jemaat-Mu. Dan Engkau sanggup lakukan segala perkara. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang tidak terbatas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.